Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu Muzaina Agustin, Natasha Dwi Nadila, dan Mohrian Firmansyah akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Kutsiatur Rahmah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak merek. Yang pertama yaitu pengertian hak merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan yang lain. Sedangkan hak merek tersendiri yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu dasar hukum hak merek di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga yaitu fungsi merek. Fungsi merek antara lain yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal produk, barang atau jasa. Yang kedua yaitu memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen. Yang ketiga yaitu sebagai alat promosi dan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu sebagai aset bisnis yang bernilai ekonomis tinggi. Yang keempat yaitu jenis-jenis merek. Yang pertama, merek dagang digunakan pada barang atau yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu merek jasa digunakan pada jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, merek kolektif digunakan bersama oleh kelompok atau asosiasi. Dan yang keempat yaitu merek terkenal, merek yang telah dikenal luas oleh publik. Yang kelima yaitu syarat pendaftaran hak merek. Sebuah merek dapat didaftarkan jika memiliki daya pembeda, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyesatkan masyarakat, tidak merupakan nama umum, lambang negara atau lambang internasional, belum dipakai atau didaftarkan oleh pihak lain. Yang keenam yaitu prosedur pendaftaran merek di Indonesia. Yang pertama, permohonan diajukan ke DKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang kedua yaitu pemeriksaan formalitas. Yang ketiga, pengumuman dalam berita resmi merek selama 2 bulan. Yang keempat, pemeriksaan substantif. Yang kelima yaitu penerbitan sertifikat merek jika lolos. Untuk jangka waktu perlindungan hak merek yaitu berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun. Manfaat memiliki hak merek yaitu perlindungan hukum dari penyalahgunaan pihak lain, bukti sah atau atas kepemilikan merek, nilai tambah dalam bisnis, bisa dijadikan jaminan atau dijual. Hak untuk menggugat pelanggaran atau pembajakan merek. Pelanggaran hak merek terjadi jika 1. Ada penggunaan merek yang sama atau mirip tanpa izin. 2. Merek digunakan untuk barang atau jasa sejenis. Dan yang terakhir dilakukan dengan iktikat tidak baik. Untuk sanksi atas pelanggarannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pidana penjara paling lama 5 atau denda maksimal 2 miliar. Untuk perdata yaitu ganti rugi dan larangan penggunaan merek oleh pengadilan. Upaya hukum bagi pemilik merek yaitu gugatan perdata untuk ganti rugi dan laporan pidana ke polisi atau PPNS. Mungkin cuma itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Mansyah. Saya akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dari apa itu wujud hak merek atau trademark yang bisa berupa berbagai tanda yang biasanya digunakan untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari produk atau jasa atau dari perusahaan lain. Nah, contohnya itu bisa berupa warna, nama, logo, atau simbol dan desain. Bahkan bisa juga ada aroma yang unik ataupun suara-suara. Nah, untuk nama, seperti contohnya mereka yang ada pada saat ini yaitu Coca-Cola atau Nike. Lalu logo, contohnya logo Apple yang terlihat seperti logo Apple yang sudah digigit. Atau McDonald's dengan huruf M besar. Nah, untuk simbol seperti simbol Samsung dengan S besar, S kapital di awal. Lalu simbol Sony dengan sama S besar di awal. Untuk warna bisa pada warna merah seperti pada Pepsi atau warna biru pada warna Facebook. Lalu pada desain seperti kemasan Dove atau dalam bentuk botol Kevian. Nah, pada suara seperti contohnya iklan pada suara video pada suara siaran Indosiar atau suara McDonald's dengan bunyi M-nya yang besar. Lalu untuk aroma itu seperti channel dalam sebutan parfum atau dari aroma makanan yaitu Pringles atau keripik. Untuk merek contoh merek yang sudah terdaftar itu seperti Happy Toast, Silver Queen atau Hoka Hoka Bento. Seperti kalau misalkan yang tadi itu kan produk makanan, kalau misalkan produk minuman ada e-kopi atau susu steril. Lalu merek jasa seperti Rumah Sakit Pelni atau Beauty Plus. Ada juga produk-produk lainnya seperti agar-agar Swallow Globe Brand atau larutan penyegar cap badak. Lalu seperti sepatu Converse, brand Converse Top All Star. Nah, penting untuk diingat agar merek itu bisa melindungi sebagai hak merek. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda. Nah, capable of distinguishing dan tidak boleh menyertai atau menyerupai produk lain yang sudah terdaftar. Nah, dengan adanya hak merek atau trademark itu dapat melindungi suatu jasa atau produk dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus hak merek. Nah, di sini dari kelompok kami mengambil contoh kasus hak merek nama brand yakni Geprek Bensu versus Ayam Geprek Bensu, yang mana kasus sengketa merek ini melibatkan perselisihan hak merek antara Ruben Onsu, pemilik Geprek Onsu, dengan PT Ayam Geprek Beni Sujono, pemilik Ayam Geprek Bensu. Nah, sengketa ini berawal dari penggunaan merek Bensu yang dianggap memiliki kemiripan oleh kedua belah pihak. Pertama yakni mengenai pendaftaran merek. PT Ayam Geprek Beni Sujono mendaftarkan merek Ayam Geprek Bensu terlebih dahulu pada 3 Mei 2017. Ruben Onsu kemudian mendaftarkan merek Geprek Bensu pada 7 Juni 2018. Nah, di gugatan itu, PT Ayam Geprek Beni Sujono menggugat Ruben Onsu ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena merasa merek Geprek Bensu yang digunakan Ruben memiliki kesamaan dengan merek mereka. Dalam putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk membatalkan merek Geprek Bensu milik Ruben Onsu. Berdasarkan putusan tersebut didasarkan pada argumen bahwa Bensu sudah digunakan oleh PT Ayam Geprek Bensu Sujono terlebih dahulu dan bahwa Ruben Onsu dianggap tidak memiliki etikat baik karena sebelumnya pernah menjadi duta promosi untuk Ayam Geprek Bensu. Nah, dalam kasasinya Ruben Onsu mengajukan kasasi ke MA atau Mahkamah Agung, namun permohonan tersebut ditolak sehingga putusan pengadilan niaga berkekuatan hukum tetap. Dasar hukum yang digunakan dalam sengketa ini berakar dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis atau UU MIG yang mengatur hak merek dan perlindungan hukum terhadap merek. Dalam kasus ini, pengadilan niaga mempertimbangkan prinsip face to file
yaitu merek yang pertama kali terdaftar memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Jadi kesimpulannya, kasus sengketa merek geprek bensu vs ayam geprek bensu ini menunjukkan pentingnya melakukan pendaftaran merek dan memahami aturan hukum terkait kekayaan intelektual. Putusan pengadilan dalam kasus ini memberikan pelajaran bagi pelaku usaha untuk lebih cermat dalam memilih dan menggunakan merek, serta menghindari pelanggaran hak merek yang dapat menimbulkan sengketa. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai hak merek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.